Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung ke Bang Rasa Mala lagi. Bang, dengan apa yang Abang sampaikan tadi, berarti artinya secara bersama-sama itu setiap orang yang berada di ruangan itu ketika terjadi pembunuhan memiliki tanggung jawab yang sama juga, Bang? Oh, enggak dong, masing-masing kan punya tanggung jawab sesuai dengan perannya tadi. Artinya seberapa besar kontribusinya terhadap masing-masing pelaku ini terhadap peristiwa atau terjadinya tindak pidana tersebut yang menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang, dalam hal ini Joshua sebagai korban gitu. Nah, dalam konstruksi itu kan misalnya bahwa kalau kita bandingkan saja misalnya secara logis ya antara Richard dengan Ricky. Ricky sempat diminta, ketika diminta dia kemudian mengambil keputusan untuk menolak, dan itu tidak terjadi hal apapun terhadap Ricky. Sebaliknya Richard ketika diminta, kemudian dia sempat, tadi yang saya sampaikan, sempat berdoa, tapi kemudian tetap mengambil keputusan yang keliru dengan melakukan penembakan. Dalam fakta persidangan ada waktu 1 jam 23 menit dari mulai diminta sampai dengan terjadinya penembakan tersebut. Sebenarnya ada cukup waktu yang bisa dilakukan, sekecil apapun ya, upaya sekecil apapun, apakah itu kalau menurut saya ya, apakah itu lari, apakah itu melaporkan kepada orang lain, minta pertolongan dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan dalam durasi waktu 1 jam 23 menit oleh Richard, salah satunya yang ada dalam peristiwa tersebut. Tetapi kan itu juga tidak dilakukan gitu. Ini akan berbeda keadaannya kalau misalnya ada ancaman secara fisik langsung terhadap Richard, misalnya kalau dia tidak melakukan tembakan kemudian justru dia yang akan mati misalnya. Kalau dia tidak membunuh, dia yang akan dibunuh, itu lain ceritanya. Tetapi dalam fakta persidangan itu masih ada wilayah yang dia masih bisa memutuskan dan berpikir secara bebas gitu, bahwa dia kemudian mempertimbangkan lebih berat pada mengikuti, mematuhi permintaan karena urusan apa namanya dalam konteks jabatan atasannya. Saya pikir itu pertimbangan yang justru keliru, karena seharusnya dengan mempertimbangkan akibat yang timbul dia harusnya mengambil keputusan yang lain gitu. Nah, nanti itu semua kan dinilai konteks pertanggungjawabannya dan tentu bebannya masing-masing berbeda. Misalnya seperti saya jelaskan tadi, kayak Ricky misalnya, atau KM Kuat Ma'ruf yang sebenarnya ada di sana tanpa tahu apa namanya, tanpa tahu kenapa dia ada di sana. Artinya tidak ada persamaan kehendak. KM juga tidak pernah diajak berkomunikasi soal bahwa akan ada peristiwa tersebut. Jadi dia tidak tahu menahu akan ada peristiwa tersebut. Hanya kebetulan dia ada di situ pada waktu itu. Nah, hal-hal semacam itu yang nanti dipertimbangkan tentu oleh hakim. Sekali lagi prinsipnya, orang yang bersalah dia harus bertanggung jawab. Tetapi yang tidak bersalah juga menurut saya secara hukum dan secara moral orang tidak boleh dipersalahkan, apalagi dipidana kalau memang dia tidak bersalah dalam peristiwa tersebut. Itu yang mungkin kita harus membuka cara berpikir kita lebih apa ya, lebih terbuka di tengah tekanan publik yang begitu besar dalam perkara ini. Tangkap poinnya dari Bang Rasa Mala adalah kenapa kemudian ini tidak berlaku juga untuk Ricky Rizal yang kemarin waktu itu juga diperintahkan tapi bisa saja menolak. Kenapa Eliezer tidak melakukan seperti itu? Kurang lebih seperti itu saya tangkap poinnya. Saya mau ke Prof. Muzakir dulu sebelum ke Bang Reza. Kalau Prof. Muzakir melihat soal relasi kuasa, ini kan yang kita bahas adalah fokusnya soal relasi kuasa. Dalam konstruksi hukum ini seperti apa sih pengaruhnya? Bisakah itu dijadikan alasan untuk kemudian meringankan, memberatkan dalam hukum, Prof? Dalam analisis kriminologi itu memang sering terjadi begini. Dalam satu tindak pidana pembunuhan atau secara istilah bahasa saya katakan tindak pidana yang bersifat personal, itu disebabkan karena mereka keduanya saling mengenal gitu. Jadi karena dia saling mengenal, itulah yang kadang-kadang sering konslet, saya sebut saja terjadi perbedaan-perbedaan yang membuat orang itu memilih untuk melakukan tindak pidana yang ditujukan pada personal masing-masing, personalnya gitu. Yang kedua adalah kalau dalam hal hubungannya dengan organisasi, itu ya sama juga seperti itu, bahwa dia intinya ada hubungan-hubungan personal gitu. Nah, ketika dia hubungan personal bersifat relasi kuasa gitu, yang umumnya yang di bawah dia atau yang orang yang menerima perintah atau menerima himbauan, menerima apapun yang di bawah itu cenderung untuk jadi pelaku tidak pidana kalau itu terjadi tidak pidana gitu. Maka di dalam pasal 55 itu jelas sekali namanya autor intelektualis selaku relasi kuasa, dan dia adalah orang yang melaksanakan eksekutor, istilah bahasanya namanya eksekutor gitu. Jadi selalu memang ada hubungannya seperti dalam hukum pidana. Maka yang terberat di dalam atau tertinggi di dalam konteks itu apabila dia tidak punya sama sekali tidak bisa melakukan hal-hal untuk menghindar kecuali dia melaksanakan itu. Itulah lahirlah istilah namanya
melaksanakan perintah jabatan gitu. Jadi istilah bahasanya banyak variasi dalam hubungan-hubungan relasi kuasa itu gitu. Oke, Prof. Tapi kalau misalnya tadi berdasarkan cara pandang yang disampaikan oleh Bang Rasa Mala itu, ada perbedaan antara Eliezer dan juga Ricky Rizal. Ricky Rizal punya pilihan pada saat itu untuk tidak menembak. Tapi Eliezer melakukan hal yang diperintahkan. Nah, ini implikasinya terhadap Eliezer maupun Ricky Rizal apa, Prof? Ya, saya ingin sampaikan begini. Yang pertama dari aspek hukumnya terlebih dahulu ya. Kalau dakwaannya itu pasal 55, hubungan antar pelaku tidak pidana dengan pelaku yang lain sama-sama melakukan tidak pidana, itu tidak signifikan. Ya. Saya ulang lagi, hubungannya tidak signifikan. Maksud saya tidak ada perbedaan yang signifikan. Karena masing-masing itu telah terikat atau sebut saja diikat oleh perasaan subjektif dan perasaan objektif dan perilaku yang objektif ya. Subjektifnya kalau dalam teori dikatakan ada masing-masing punya niat. Yang kedua adalah niat itu tidak disepakati, tidak dilakukan bersama-sama. Yang kedua secara objektif itu juga akan terlihat di situ. Masing-masing itu mempunyai peran masing-masing. Peran itu ada yang paling berat, ada yang setengahnya, ada yang paling ringan. Maka saya pernah mengatakan begini, kalau itu pasal 55, mencuri misalnya begitu ya. Orang minum kopi bisa dikatakan mencuri. Karena apa? Minum kopi dalam konteks tugas untuk melaksanakan pencurian, untuk mengelabui satpam misalnya begitu. Yang teman yang lain mencuri ya. Mengopi tadi sama dengan mencuri. Karena apa? Dia punya kesepahaman dua hal. Secara subjektif dan secara objektif gitu. Sehingga dengan demikian kalau dibandingkan tadi itu, kalau sudah dituduh melakukan atau didakwa melakukan pasal 55, tidak ada perbedaan signifikan. Kalau pasal 56 tentang pembantuan, ada perbedaan signifikan karena niatnya yang satu membantu, yang satu melakukan tidak pidana begitu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau terjadi perbedaan peran dan sebagainya? Ya, seperti tadi sudah dijelaskan, kalau terjadi perbedaan peran itulah nanti yang akan dipertimbangkan oleh hakim. Ancaman pidana ada yang berat, ada yang mungkin di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada yang paling ringan. Ya, kalau tadi dalam pencurian tadi minum kopi itu yang paling ringan gitu, karena dia tidak memenuhi unsur-unsur delik, tapi punya peran kontribusi terhadap terjadinya tidak pidana pencurian. Hal ini juga sama begitu. Jadi kalau ada argumen-argumen yang menyatakan untuk memperingankan, saya kira itu sah-sah saja. Karena di dalam pembelaan seorang terdakwa itu ada satu, kalau bisa bebas. Ya. Yang kedua, kalau tidak bisa bebas, lepas. Kalau tidak bisa lepas, pilihan hukum yang paling ringan dalam surat dakwaan itu. Kalau tidak bisa lagi, pilihan sanksi pidana yang paling ringan. Dan kalau tidak bisa lagi, kalau bisa jangan pidana penjara. Begitu gradasinya. Menarik ini, saya mau ke Bang Reza dulu kalau kayak gitu. Tadi kan sempat disampaikan oleh Bang Rasa Mala bahwa kalau bicara soal relasi kuasa, apa yang kemudian membedakan Eliezer dengan Ricky Rizal? Toh juga Ricky Rizal waktu itu sempat mendapatkan perintah juga tapi berani menolak. Tapi tidak demikian dengan Eliezer. Nah itu seperti apa kalau bicara konteksnya relasi kuasa? Kemarin saya mengatakan di ruang sidang bahwa menurut saya dibutuhkan telaah yang lebih komprehensif tentang sebab musabab terjadinya dakwaan ini. Saya katakan tidak cukup hanya kita berkutat pada sosok Richard Eliezer saja, tapi kita bentangkan ke dimensi makro, dimensi mikro, dan dimensi meso. Dimensi makro berarti kita harus tinjau bagaimana sesungguhnya kultur organisasi tempat Richard Eliezer dan Verdi Sambo itu bernaung, yaitu organisasi kepolisian. Yang saya pahami di sana ada jiwa korsa, bahkan ada juga jiwa korsa yang menyimpang, istilahnya code of silence. Nah, barangkali itu juga berpengaruh terhadap relasi mereka. Itu pertama, dimensi makro. Kemudian dimensi meso, yaitu interaksi langsung antara Richard Eliezer dan Verdi Sambo. Dan yang ketiga adalah dimensi mikro. Hal ihwal terkait kenapa Ricky Rizal begini, kenapa Richard Eliezer begitu. Inilah yang menurut saya perlu dijawab oleh ahli psikologi dewasa kemarin, yaitu Mbak Liza. Karena dimensi mikro inilah yang akan secara jernih, mudah-mudahan akan bisa menjelaskan, bisa mendeskripsikan. Ini loh tabiatnya, ini loh karakter atau kepribadian dan kecerdasannya Richard Eliezer. Dan dengan potret kepribadian dan kecerdasan macam itu, mudah-mudahan hakim akan bisa menangkap. Inilah faktor individual.
dalam kurung dimensi mikro yang menyebabkan mengapa Richard Eliezer berperilaku seperti itu berbeda dengan terdakwa-terdakwa lainnya. Jadi tergantung karakter dari masing-masing. Tepat, Karena kemarin kembali di ke masing persidangan individu. Soal tingkat kepatuhan Eliezer yang sangat tinggi Ya, itu yang nah jadi semestinya alasan. dibandingkan berarti ada juga hasil pemeriksaan terhadap Ricky Rizal sehingga kita bisa bandingkan apple to apple, ketahuan sudah apa yang membuat mereka berbeda perilakunya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya jadinya, kalau kita bicara itu kan konteksnya tingkat kepatuhan, Ya. tapi bagaimana kemudian untuk perintah? Nah, ini kan tingkat kepatuhan pasti korelasinya dengan perintah. Nah, perintah ini kan kalau kemarin kan Bang Reza mengatakan bahwa Eliezer ini nggak bisa menolak perintah dari atasannya dan lain sebagainya. Nah, ini kita kan bagaimana indikator bahwa dia betul-betul diperintah itu seperti apa? Baik. Sebelum saya ke Bang Rasa Mala nanti. Saya tidak mengatakan dia tidak bisa menghindar dari perintah, tidak. Saya katakan bahwa setiap terdakwa, termasuk Richard Eliezer, sah-sah saja untuk mengklaim bahwa apa yang dilakukan adalah misalnya perintah jabatan. Saya terjemahkan dulu ke dalam istilah psikologi forensik, yaitu superior order defense, gitu ya. Nah, ketika terdakwa menggunakan klaim sedemikian rupa atau pembelaan diri semacam itu harus diuji dengan 3 tahap berpikir, saya katakan. Pertama, harus dipastikan terlebih dahulu yang disebut sebagai tekanan ini objektif ada atau mengada-ngada. Kalau memang objektif tekanan itu ada, masuk ke tahap pengujian kedua. Adakah kesempatan, kemampuan, kepercayaan diri, kekuatan, kewenangan atau instrumen apapun yang bisa dipakai oleh Richard Eliezer untuk menghindar atau bahkan menentang tekanan tersebut. Kalau ternyata tidak ada kemampuan, kepercayaan diri, kekuatan dan seterusnya, masuk ke tahap pengujian terakhir. Resiko apa, konsekuensi apa yang akan ditanggung oleh Richard Eliezer seandainya dia menolak, membangkang tekanan tersebut. Nah, kalau misalnya segenap sudah, tekanannya objektif ada, kemampuan untuk menghindar tidak ada, dan resikonya fatal bagi dia apabila dia melawan atau menentang perintah atasan itu, maka superior order defense, pembelaan diri bahwa ini karena perintah atasan, akan bisa diterima. Kalau subjektif? Nah, kalau subjektif sudah berhenti di tahap pengujian pertama. Tidak perlu ada tahap pengujian kedua dan ketiga, karena ternyata subjektif saja itu, tekanan itu. Sesungguhnya tidak ada, tapi subjektif. Stop di tahap pengujian pertama. Superior order defense ditolak, maka hitung-hitungan di atas kertas, boleh jadi tidak akan diterima pembelaan itu. Oke, jadi ini yang ditekankan, harus ditekankan kita bahas di sini adalah apakah betul memang ada tekanan dari atasan Eliezer untuk memerintahkan Eliezer menembak Yosua atau tidak. Nanti saya akan ke Bang Rasa Mala, tapi kita jeda dulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami. Oke, pemirsa, buat Anda yang baru bergabung menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, tadi kita membahas soal relasi kuasa. Saya mau ke Bang Rasa Mala kalau gitu. Bang, sebetulnya kalau versi dari kuasa hukum Ferdy Sambo Putri Chandrawati, apakah memang betul ada perintah dari Ferdy Sambo untuk menembak Yosua, itu diperintahkan ke Eliezer, dan suasana ketika itu seperti apa sih sebetulnya kalau versi Anda, Bang Rasa Mala? Ya, begini, saya sampaikan saja ya fakta persidangan di perkara Pak FS dan Bu PC ya. Dari keterangan Pak FS juga di berita acara pemeriksaannya, pada saat itu dia memanggil Ricky pertama kali. Dimintakan kepada Ricky bahwa kamu tahu nggak Bu Ibu dilecehkan di Magelang gitu. Kemudian Ricky menjawab tidak tahu, kemudian disampaikan lagi Ricky dilecehkan oleh Joshua di Magelang. Saya akan klarifikasi kepada Joshua. Kalau nanti dia melawan, kamu siap tembak tidak? Itu yang kemudian dijawab oleh Ricky. Tidak siap, tidak berani jenderal. Itu yang dijawab oleh Ricky. Kemudian karena jawaban tersebut, Pak FS menyampaikan ya sudah panggil Richard. Richard naik ke atas, kemudian disampaikan permintaan yang sama dengan penjelasan yang sama. Richard menjawab bahwa siap berani. Itu yang dijawab oleh Richard untuk melaksanakan permintaan tersebut. Di dalam fakta persidangan juga kami konfirmasi pada saat pemeriksaan Richard misalnya, apakah pada saat itu pernah sekali waktu, kapanpun selama peristiwa itu ya, selama proses di dalam peristiwa itu, Pak FS melakukan intimidasi, melakukan pengancaman, atau ada konsekuensi, misalnya Pak FS menyampaikan dalam sebuah pembicaraan bahwa kalau kamu tidak bunuh, nanti kamu yang saya bunuh, misalnya semacam itu. Nah, itu semua tidak ada, yang ada hanya permintaan dari Pak FS dalam bahasa yang tadi. Saya ini ada ibu dilecehkan, saya akan konfirmasi ke Joshua. Kalau ada perlawanan, kamu siap backup, tembak nggak? Itu memang disampaikan. Siap backup, menembak nggak? Gitu. Nah, itu kemudian yang menjadi menjadi permintaan Pak FS yang kemudian oleh Richard disetujui sampai kemudian
Pak FS sebenarnya itu pada agenda hari itu pada tanggal 8 sebenarnya sudah ada agenda untuk main bulu tangkis karena itu agenda terjadwal yang secara rutin Pak FS dengan agenda rutin di kepolisian ya. Nah, ketika perjalanan akan pergi main bulu tangkis itu, tiba-tiba dia lewat Duren 3, memang lewat Duren 3 dan sempat mobilnya jalan lurus, tapi kemudian melihat ada wajah Joshua, di situ ada wajah korban. Disitulah kemudian yang tadinya Pak FS ini juga hasil asesmen psikologi Kapsifor menyampaikan bagaimana intensifnya emosional Pak FS setelah mendapat laporan dari Bu Putri ketika melihat korban, kemudian emosi itu yang sudah emosional tadi kembali semakin emosi sehingga yang tadinya dia harusnya lurus dia berhenti kemudian dia turun masuk dan terjadilah penembakan tersebut gitu. Ada perbedaan keterangan soal bagaimana meminta penembakan tersebut dilakukan. Richard sampaikan woi tembak woi, Pak FS menyampaikan di berita acara hajar cat. Hanya memang Kuat Ma'ruf sebagai salah satu saksi yang pada saat itu ada di TKP menyampaikan hajar, itu yang dia dengar, itu yang Kuat dengar pada saat itu. Nah, itu nanti semua fakta material nanti tentu dinilai oleh hakim. Sekali lagi kalau dalam konteks relasi kuasa, hemat saya ketentuan 51 KUHP Antelek Bevel soal perintah jabatan itu juga bersyarat. Perintah-perintah yang sifatnya melawan hukum itu tidak boleh dilakukan. Dalam terjemahan R. Susilo bahkan digambarkan, diilustrasikan bahwa setiap polisi misalnya dia melaksanakan perintah melakukan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian melakukan penyiksaan, kemudian melakukan pembelaan atas penyiksaan, pelanggaran karena menyiksa tersangka dengan pembelaannya bahwa ini melaksanakan perintah jabatan, itu tidak bisa disetujui sebagai sebuah pembelaan begitu. Tetapi tentu sekali lagi ya, tentu dalam kedudukan masing-masing dan kontribusi peran dari masing-masing dalam peristiwa pidana itu tentu akan dinilai oleh hakim dan tidak akan sama gitu karena masing-masing punya peran dan kontribusi serta ukuran kesalahan pada masing-masing pelaku itu. Terima kasih. Kita tangkap poinnya. Saya mau ke Bang Reza kalau gitu. Tadi kan Bang Reza mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada perintah untuk menembak dan tidak ada tekanan dari Ferdy Sambo ke Eliezer untuk mengeksekusi hal itu. Itu gimana? Kemarin saya sampaikan ketika jaksa penuntut umum bertanya, lantas saudara ahli kurang lebih bagaimana cara kita menakar tekanan itu objektif ada atau subjektif mengada-ngada. Saya katakan bahwa mari kita acu penelitian Milgram sebagai parameter untuk menilai apakah ini objektif atau subjektif. Pertama, memang perlu diperhatikan perkataan, pilihan kata, lisan, verbalnya seperti apa. Tetapi kata Milgram itu bukan satu-satunya sumber tekanan. Oh, ada faktor lain juga? Ada faktor-faktor non-verbal. Singkat saja. Ini Milgram yang mengatakan. Satu, pemberi perintah memakai kostum tertentu atau tidak yang bisa menunjukkan karismanya, kewenangannya, kekuatannya kepada pihak yang menerima perintah. Jadi kostum. Satu, apakah pemberi perintah dan penerima perintah berada di satu ruangan? Kalau di satu ruangan, maka efek tekanan bagi munculnya kepatuhan akan sangat tinggi. Yang ketiga, ini berlangsung di lingkungan yang legitimate atau tidak? Lingkungan yang dikuasai oleh si pemberi perintah atau tidak? Kantorkah, rumah dinaskah, dan seterusnya. Yang keempat, mari kita perhatikan keberadaan orang-orang di sekitar. Bagaimana sikap mereka? Apakah mereka melawan pemberi perintah atau diam saja? Nah, faktor-faktor atau unsur-unsur yang non-verbal ini ternyata menurut penelitian Milgram juga sangat signifikan bagi munculnya tekanan dari pihak pemberi perintah kepada pihak penerima perintah. Ringkas kata, tekanan tidak semata-mata berupa verbal, clue verbal, tapi juga bisa non-verbal. Ada beberapa variabel tadi. Cukup menarik, nanti kita lihat jalannya persidangan seperti apa. Sekali lagi terima kasih banyak untuk sejumlah narasumber yang sudah hadir pagi hari ini. Ada Prof. Muzakir, Bang Reza Mala, terima kasih. Bang Reza juga terima kasih. Kalau ada waktu lagi nanti kita ngobrol lagi ya. Baik. Oke, sekarang kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami, ada Hijul Akbar ya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan informasi terbaru mengenai agenda persidangan sana. Hijul. Ya, selamat pagi untuk sidang lanjutan hari ini dengan terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat akan kembali digelar rencana jam 10 pagi ini di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana memang majelis hakim sebelumnya sudah memberikan kesempatan bagi terdakwa dan juga tim kuasa hukum terdakwa untuk menghadirkan saksi ahli meringankan. Kita sudah saksikan bersama kemarin Richard Eliezer, terdakwa dalam perkara kasus yang sama, sudah menghadirkan 3 orang saksi ahli untuk meringankan, di mana diantaranya adalah guru besar filsafat moral Romo Frans Magnis yang juga
memberikan penjelasan kepada majelis hakim mengenai konflik moral besar yang diterima oleh Richard Eliezer saat disuruh menembak Brigadir J oleh Verdi Sambo. Kemudian saksi lainnya ini psikolog klinik dewasa Liza Marelli dan juga psikolog forensik Reza Indragiri yang juga dihadirkan pada sidang Richard Eliezer kemarin. Juga kurang lebih keterangan dari keduanya ini sama mengenai bagaimana awalnya ketakutan dan juga trauma yang diterima oleh Richard Eliezer sebelum akhirnya berani memberikan kesaksian dan juga keterangan kepada majelis hakim pada persidangan pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Dan hari ini rencananya saksi ahli juga akan dihadirkan, ahli meringankan untuk terdakwa Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Namun sejauh ini kami belum mendapatkan informasi siapa saja saksi ahli yang akan dihadirkan oleh tim kuasa hukum dalam persidangan yang akan digelar jam 10 pagi hari ini. Di mana memang sebelumnya untuk kedua terdakwa Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati juga sempat menghadirkan saksi ahli meringankan pada pekan lalu, yaitu Mahrus Ali. Kurang lebih yang digali untuk saksi ahli Arus Mali ini adalah mengenai penerapan pasal 340. Kami kembalikan ke studio. Baik, Hijul Akbar, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.